merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Banyak kali Engkau menolong kami Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami, Engkau tetap setia Tuhan. berkali-kali kau menolong, Berkali-kali berkali-kali kau menguatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Yesus kau setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin. Shalom, silakan duduk. Shalom. Amin, luar biasa. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada gembala saudara dan tim pastoral yang ada untuk mengundang saya ke sini. Ini pertama kalinya saya di YHS Palangkaraya dan satu kehormatan buat saya ada di sini berjumpa dengan saudara semua. Amin. Saudara senang ada di sini pagi ini? Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Haleluya. Amin. Iya. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Hari ini kita ingin merayakan kebangkitan daripada Tuhan kita. Karena kubur itu kosong, kalau saudara ke sana, tempat yang saya percaya Tuhan Yesus benar-benar diletakkan di sana. Di depan gua itu ada bacaan, dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Haleluya. Amen. Nah, hari ini kita ingin belajar firman Tuhan. Saya sudah siapkan satu PowerPoint, tapi sebelumnya saya ingin satu perkenalan singkat. Saya ingin perkenalkan keluarga saya. Yes, bisa dimunculkan. Ya, ini ada istri saya, Sylvie, tidak bersama dengan kita hari ini. Tapi bulan Agustus nanti, tahun ini, kami sudah menikah 30 tahun. Amen. Jadi kami dikaruniai 3 orang anak, putri semua. Jadi saya yang paling ganteng di rumah. Saya ingin kenalin anak saya satu-satu dengan cepat. Next, yang nomor 1 ini adalah influencer, namanya Ashley Kancana. Dia di-endorse oleh merek-merek yang, saya sama istri udah gak kenal lagi, merek-merek yang ternama. Yang kedua ini, dia kuliah di Inggris, kemudian sekarang dia kerja di London, di Digital Marketing Company. Oke. Yang ketiga, masih umur 16 tahun, bersama dengan kami, ini masih kelas 1 SMA. Oke, tiga-tiganya cewek ini. Nah, Tuhan kasih saya kesempatan juga untuk merintis dan mengembalakan 3 gereja. Yang pertama di Bogor, waktu saya usia 23 tahun, ya, waktu itu saya menjadi penginjil kampus, menginjili di kampus-kampus, dan banyak saya menangkan teman-teman sekuliah saya di FISIP UI. Tapi kemudian ada 2 orang dari Bogor, IPP Bogor, ibadah dengan kami di Jakarta. Lalu bersama mereka ini saya mulai komsel di Bogor. Dari 2 orang ini bertumbuh jadi
5, 9, 10, 15 orang. Kemudian kita sewa ruangan. Saya tidak menyadari umur 23, baru 5 tahun lahir baru. Sekarang saya lahir baru umur 18 tahun. Ternyata jadi gereja. Dan kemudian saya pergi baru sekolah Alkitab, kembali menikah. Kemudian ada gereja yang kedua di Medan. Nah di Medan ini jemaat kami 90% orang kita Batak. Ya, ada orang kita Batak di Palangkaraya di sini, ada? Angkat tangan. Horas Jalagabe. Nah ini jadi kami cross culture, ya saya bersama istri. Jadi mereka heran ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini katanya. Karena mereka itu udah tembak langsung dari kampung Porsea, Balige dan sebagainya. Oke. Oleh sebab itu saya dikasih marga, ya, Cinaga. Ya. Sampai sekarang Cinaga saya, Cinaga palsu, amen saudaraku. Nah itulah pengalaman kami di Medan. Kemudian yang terakhir mengembalakan di Bandung. Nah anak saya tadi yang pertama lahir di Medan. Bogor ini waktu saya single. Waktu di Medan, Ashley lahir, Gloria lahir waktu kita kembali ke Jakarta. Kemudian Angel lahir di Bandung. Anak-anak lahirnya di 3 kota berbeda, tergantung bapaknya tugas di mana. Begitu kira-kira, amin. Nah jadi kita udah kenalan sekarang. Karena anak muda sekarang bilang kalau tidak kenal maka tidak jadian. Jadi kita udah boleh jadian sekarang, oke? Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Sudah senang ada di sini pagi ini? Semuanya hidup? Amen. Oke, hari ini masih ada satu slide lagi. Berdasarkan pengalaman menggembalakan 3 gereja dan menjadi orang tua dari 3 anak Gen Z ini, saya tulis buku ini. Oke, bukunya ada di link Instagram. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita ingin merenungkan tentang kebangkitan Tuhan kita, kematian dan kebangkitan Tuhan kita, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya ingin share kepada saudara satu cerita yang pasti saudara sudah sangat-sangat hafal, khususnya kalau dari kecil itu sudah menjadi orang Kristen gitu kan. Yaitu cerita tentang Daud dan Goliat. Saya sendiri udah puluhan tahun jadi pendeta, udah khotbah Daud dan Goliat ini berapa kali saya udah lupa, udah banyak pasti sering. Tapi ada sesuatu yang saya baru temukan beberapa tahun terakhir, dan ini yang saya mau share kepada saudara. Saudara mau dengar? Amen. Ternyata dalam cerita Daud melawan Goliat, seringkali yang fokusnya apa? Oke, Daud badannya kecil, Goliat badannya besar, ya kan? Kemudian dia ternyata pakai senjata alih-alih dengan batu itu, kemudian kena jidatnya, Goliat rubuh. Oke? Dan biasanya pada saat diceritakan, narasinya adalah, narasi maksudnya itu setiap cerita itu kan ada kesimpulannya, ada poin utamanya. Kita selalu bertanya, what is the moral of the story? Gitu kan? Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari sini? Biasanya kepada kita dikatakan kita ini harus jadi Daud, yaitu mengalahkan raksasa kita. Amen, benar gak? Saya gak ada masalah dengan kita mengalahkan raksasa. Misalnya kita punya anak, besok dia pertandingan melawan tim yang juara bertahan. Tim anak kita underdog, maka kita akan semangati dia kan. Ayo kamu bisa kalahkan raksasa. Lihat cerita Daud lawan Goliat. No problem. Tapi saudara tahu nggak, Alkitab itu ada kadang-kadang message tersembunyi. Cerita di Alkitab itu ada poin-poin yang lebih dalam lagi. Nah sekarang poin yang lebih dalam itu adalah ada satu cerita Injil yang indah di sana. Nah saya ingin share kepada saudara hari ini bahwa sebenarnya berdasarkan pola pikir Injil, cerita Daud dan melawan Goliat ini bukan kita disuruh jadi Daud. Dalam cerita itu kita bukan Daudnya, kita adalah tentara Israel yang ketakutan di belakang Daud. Haleluya. Dan Daudnya itu siapa? Daud dalam cerita ini adalah Kristus. Kristus yang mengalahkan sang raksasa. Jadi the moral of the story, inti daripada cerita ini bukan kita disuruh mengalahkan raksasa, tetapi beritanya adalah Kristusmu sudah mengalahkan raksasa-raksasamu, sehingga pada saat engkau percaya kepada dia, kemenangan Kristus menjadi kemenanganmu. Sudah tahu orang Israel yang di belakang ini semua ketakutan terkencing-kencing, melihat Goliat yang begitu besar, tapi pada saat kemudian Goliatnya rubuh karena Daud, mereka tengok kiri kanan, kita udah menang loh. Emangnya kita ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain. Dari tadi kita terkencing-kencing di sini.
tetapi kemenangan Daud menjadi kemenangan seluruh Israel. Saudara mau dengar cerita ini, amin? Saya siapkan beberapa ayat. Coba saudara lihat di sini. Ini kata-kata Goliat sebenarnya, ya, di 1 Samuel pasal yang ke-17. Selama 40 hari dia berteriak-teriak di lembah itu. Oke, orang Israel berkemah di sisi sini. Ada seperti dua gunung, di tengahnya ada lembah. Orang Israel di sini, orang Filistin di sini. Jadi Goliat tampil selama 40 hari, dan di hari ke-40 itu Daud tiba di sana dan mendengar dia punya pidato yang terakhir. Pada intinya Goliat mengatakan, pilihlah seorang bagimu. Seorang yang saya merahin itu. Semua katakan sama-sama seorang. Yes, pilihlah seorang bagimu. Dikatakan apa? Dan baiklah ia datang kepadaku, jika ia sanggup berperang dan membunuh aku, maka kami menjadi budak-budakmu. Namun jika aku dapat menang dan membunuhnya, maka kamu harus menjadi budak-budak kami dan harus melayani kami. Saudara, Goliat bilang, gak usah seluruh tentara perang, pilih satu perwakilan saja. Karena dia kan sangat pede kan, sangat percaya bahwa wah, siapapun yang diutus pasti aku bisa kalahkan. Badannya sangat besar, oke? Nah, tahukah saudara bahwa ini adalah sebuah prinsip Alkitabiah yang sangat penting di seluruh Alkitab. Saya ingin share kepada saudara ayat padanannya di Perjanjian Baru, yaitu di Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Dikatakan begini, sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa. Saya senang dengan terjemahan IMB, ya, agak berbeda dengan di terjemahan baru. Dikatakan karena melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa. Ketidaktaatan satu orang itu siapa satu orang itu? Siapa? Adam. Jadi ternyata itu gara-gara Adam berbuat dosa, seluruh keturunannya menjadi pendosa. Jadi berbeda dengan pemahaman orang dunia, orang yang tidak percaya Kristus, kita ini kita berbuat dosa, kemudian menjadi pendosa. Tahu gak saudara, berdasarkan Alkitab, terbalik. Kita ini dari awalnya sudah pendosa karena keturunan Adam, gara-gara satu orang, ini ayatnya. Kita ini gara-gara kita pendosa, lahir sudah pendosa dengan dosa asal di dalam kita, maka kita berbuat dosa. Maka kita terus menerus berbuat dosa, terbelenggu oleh dosa, menjadi pabrik dosa. Saudara lihat gak anak kita, untuk yang punya anak di sini? Kenapa anak kita kecil-kecil udah bisa menjadi egois, rebut mainan daripada saudaranya? Benar gak? Ada orang tua sini pernah ajarin anak egois? Kenapa dia bisa egois sendiri? Dosanya ada di dalam. Amen? Nah, oleh sebab itu dikatakan, ini kita pasti semua orang akan salahin Adam. Ini gara-gara Adam semua kita seperti ini. Ada penderitaan di bumi, ya kan? Ada sakit penyakit, ada pembunuhan dan lain sebagainya. Nanti di surga mungkin tempat tinggalnya Adam dijaga ketat, saudaraku, daerah khusus, amen, saudaraku. Karena kita akan menuntut pertanggungjawaban Adam, amen. Nah, saudara, ada lanjutannya dikatakan begini. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dibuat menjadi benar. Nah, siapa ketaatan satu orang di sini? Tuhan Yesus. Dalam hal ini, di ayat ini, Adam adalah tipe Kristus. Ya, tipe, maksudnya gara-gara ada satu prinsip yang sama, paralel gitu. Apa yang Adam lakukan, membuat orang menjadi berdosa, tapi Yesus datang memulihkan atau memutarbalikkan kondisi tersebut. Kegagalan Adam diambil alih oleh Tuhan Yesus, dia yang akhirnya mati, karena upah dosa adalah apa? Maut. Tapi karena Tuhan sayang kepada manusia, Tuhan tidak mau manusia masuk ke dalam maut, maka, tapi Tuhan tidak bisa tidak adil, karena nggak bisa, oh dosa oke, kita singkir-singkirkan aja, dosanya kecil nggak apa-apa, diabaikan saja. Tidak ada satupun dosa diabaikan. Setiap dosa tetap harus dihukum demi keadilan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan ingin mendapatkan manusia, maka hukuman itu tetap harus dijalankan. Kali ini dikatakan, karena kalian semua sudah gagal, aku yang menjalani hukuman itu. Maka Yesus yang masuk ke dalam maut. Dan kemudian dia bangkit lagi. Dan dia menawarkan keselamatan itu bagi semua orang yang mau percaya kepadanya di Palangkaraya.
barang siapa percaya di dalam aku mendapatkan kehidupan itu. Haleluya. That's the gospel. Nah, inilah yang diceritakan di dalam cerita itu. Oleh sebab itu, next. Kesimpulan kita adalah, belum, masih ada satu lagi poin di bawah. Yes, satu lagi di bawah. Kekristenan itu adalah sistem perwakilan oleh satu orang. Ya, dari Adam diputarbalikkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, dari mana saya tahu bahwa Daud ini adalah Kristus di dalam cerita Injil tadi? Oke, lihat ini. Next. Lalu Daud berlari dan berdiri di atas Filistin itu serta mengambil pedangnya lalu mengeluarkannya dari sarungnya dan membunuhnya. Ia memenggal leher, kalau dalam bahasa terjemahan baru dikatakan kepalanya dengan pedang itu. Nah, mungkin ini yang seringkali cerita guru sekolah minggu kita tidak dilanjutkan. Saya menghormati semua guru sekolah minggu, saya juga pernah ngajar anak-anak kecil. Oke. Tapi ini ayat ini di bagian terakhir soalnya, dari 1 Samuel 17. Setelah Goliatnya rubuh, cerita tidak berakhir di sana. Ternyata Daud itu berlari ke arah Goliat, kemudian dia mencabut pedang Goliatnya sendiri, kemudian memenggal kepalanya. Dan yang luar biasa ini ayat selanjutnya dikatakan, next, yes. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya kemana? Ke Yerusalem. Pertanyaan saya, dari mana Daud tahu tindakan selanjutnya adalah membawa kepala itu ke Yerusalem? Yerusalem itu beberapa mil dari tempat kejadian. Sudah tahu, saya sering menyebut Daud ini orang perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. Kok dia punya pemahaman yang luar biasa, punya pewahyuan. Sudah tahu dia taruh di mana di Yerusalem? Sekarang saya fast forward aja supaya ingetin saudara. Tuhan Yesus disalibkan di sebuah bukit. Bukitnya namanya apa? Golgota. Golgota. Saya aja baru lihat beberapa tahun terakhir ini. Saudara pernah engeh gak membreakdown itu kata Golgota? Golgota. Goliat dari God. Amen. Kenapa ditaruh di sana? Saya percaya itulah dikatakan Golgota adalah bukit tengkorak. Di sanalah Daud menaruh kepala Goliat dan kemudian itu disebut bukit tengkorak untuk menggenapi nubuatan proto evangelium sejak Kejadian 3 ayat 15 di mana Bapa berkata, benih daripada wanita ini, perempuan ini akan meremukkan kepala daripada si iblis. Goliat itu adalah lambang daripada iblis yang kemudian di atas kayu salib kaki Tuhan Yesus mempijakkan kaki ke atas kepala itu. Sekarang dia berkorban untuk kita, bangkit dari kematian, menjadi Tuhanmu dan Tuhanku. Haleluya. So, Daud ini menggenapi satu nubuatan yang akan digenapi oleh the greater son of David, Jesus Christ. Tuhan kita Yesus Kristus. Beri suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Jadi dari sana kita tahu sekarang inti daripada cerita itu, next. Inti daripada kisah Injil ini bukanlah apa yang aku harus lakukan buat Kristus. Bukan kita harus kalahkan raksasa kita, bukan. Justru apa yang Kristus telah lakukan buat aku. Amen. Katakan kepada sebelahmu, intinya adalah apa yang Kristus telah lakukan buat aku. Katakan, cerita kepada sebelahnya. Yes. Kita bukan disuruh striving lagi. Kalau saudara bergumul dengan depresi menjadi raksasamu. Hari ini beritanya bukan kalahkan depresimu. Beritanya adalah Tuhan Yesus sudah mengalahkan depresimu. Dan di dalam Dia ada damai sejahtera. Haleluya. Kalau engkau kekurangan, kalau engkau terjebak pinjaman online, utang menumpuk kayak gunung, gali lubang, tutup lubang. Hari ini kalau engkau disuruh mengalahkan raksasa, kau akan patah semangat. Tapi hari ini diberitakan kepada engkau yang kekurangan, Kristus telah mengalahkan semua kekuranganmu. Amen. Dan Dia sudah menang. Kau percaya kepada Dia, maka kemenangannya menjadi kemenanganmu. Haleluya. Jadi kekristenan itu kalau kita nggak ngerti message ini,
berita di mimbar menjadi berita yang mix, menjadi tercampur-campur. Apa yang harus kita lakukan, jadi transaksional dengan Tuhan. Next, ya ini saya ingin katakan kepada saudara. Ya, dengan memikul salibnya sendiri, dia berjalan menuju tempat yang disebut tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Baru saya lihat ini adalah Goliat dari Gad. Amen. Menjadi tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Next, Golgota. Saudara tahu nggak? Sebelumnya tempat yang sama, di seputar tempat yang sama, itu adalah Bukit Moria. Saudara pernah ke Yerusalem? Ya, Yerusalem itu seperti dikelilingi oleh perbukitan kan? Di tempat di mana bahkan sebelumnya lagi, next, yang nomor 1, sudah tahu nggak? Dari benih perempuan meremukan kepala ular, itu sudah dinubuatkan tentang tempat yang sama. Yang nomor 2, Bukit Moria, tempat Ishak dikurbankan, itu juga di sana. Dan kemudian apa? Yang keempat, yes, next, Bait Salomo juga didirikan di sana. Ezra Nehemia setelah tempel itu rubuh oleh Nebukadnezar, dibangun lagi di tempat yang sama juga. Jadi saudara harus tahu bahwa Alkitab itu berhubungan semua, saudara. Ada pola, ada kode-kode tersembunyi, ada message yang kita harus bongkar. Amin, saudaraku. Dan ini waktu dikatakan kurbankan anakmu yang tunggal, yaitu Ishak di Bukit Moria, itu sebenarnya sudah menyiapkan suatu tempat yang nanti akan menjadi Bait Salomo. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mati di sana. Haleluya. Dan sekarang apa aplikasi untuk kita? Next, yaitu di Palangkaraya ini kuasa kebangkitan Kristus tersedia bagimu. Amen. Semua ini diceritakan di Alkitab, bukan tidak berhubungan, ini sangat berhubungan dengan apa yang kau gumuli hari ini. Setiap persoalan yang menimpa engkau, supaya diberitakan kepadamu pada pagi hari ini, Yesus Kristus sudah mengalahkan raksasamu, dan kemenangan yang menjadi milikmu. Oleh sebab itu, dari sini kita mengerti apa yang pola pikir perjanjian baru. Next, karena kalau tanpa pola pikir seperti ini, kalau kita punya message terbalik, kalau the moral of the story-nya kita tidak dapat intinya, maka terjadilah seperti ini. Next, karena pikiran mereka telah dikeraskan sampai pada hari ini. Ini Paulus berkata tentang saudara-saudaranya orang Yahudi. Sebab sampai hari ini selubung yang sama tetap menyelubungi mereka dan tidak disingkapkan pada waktu membaca perjanjian lama. Bayangkan coba, orang bisa membaca perjanjian lama tapi nggak dapat message-nya. Ini kan tadi cerita Daud dan Goliat ada perjanjian lama kan? Sebab hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Saudara harus memahami cerita Daud dan Goliat ini dari kacamata Kristus, dari kacamata salib. Ya, dari tadi saya lupa kalau ini saya anggap ini salib, perjanjian lama itu sebelum salib. Dan kita ada di perjanjian baru sesudah salib. Amen. Kita ada di sini 2000 tahun setelahnya, 2024. Tapi pada saat kita membaca perjanjian lama, cerita Daud dan Goliat tadi, kita tidak bisa baca serta-merta, oh kalau gitu kita harus jadi Daud. Atau pada saat Saul tidak taat, oh Saul dikutuk, berarti kutuknya kita taruh di sini. Tidak bisa. Saudara membaca perjanjian lama harus dengan kacamata Kristus, kacamata salib. Saudara melihatnya tidak bisa aplikasi langsung. Saudara melihatnya dengan kacamata 3D kalau zaman sekarang. Saudara nonton film 3D harus pakai kacamatanya kan? Saudara pernah lihat film 3D, gambarnya seperti datang kepada saudara begitu hidup. Tiba-tiba saudara angkat itu kacamata, bagaimana dengan gambarnya? Gambarnya akan hancur, tabrakan semua, merah, biru, enggak jelas. Kalau saudara melihat perjanjian lama, tanpa kacamata 3D, kacamata 3D-nya apa tadi? Kristus, karya salib. Kalau saudara melihatnya dalam konteks karya salib, baru gambarnya menjadi indah. Gambarnya banyak tidak indah di luar sana, karena mereka tidak menyadari ada the grace of God yang sudah menyelesaikan seluruh masalah orang perjanjian lama yang gagal. Dan sekarang kepada kita di perjanjian baru sini, ditawarkan kacamata baru. Passwordnya adalah Kristus. Christ is the passport untuk mengerti semua cerita-cerita perjanjian lama. Maka hari ini kau bisa melihat keindahan Kristus, karena engkau tahu karyanya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ya next, saudara dengan ini, dengan pola pikir ini, saudara sekarang bisa lebih mengerti ayat ini. Pada saat dikatakan tetapi dalam semuanya itu,
kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amen. Kita sering dengar ayat ini kan, dikutip kan, kita lebih dari pemenang. Sekarang sudah lebih mengerti. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena kita tadi yang di belakang Daud kan. Daudnya udah menang, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita menang gara-gara tindakan orang lain. Yaitu Dia yang mewakili kita. Kita lebih dari pemenang. Yang babak belur siapa? Tuhan Yesus. Tubuhnya dihancurkan, darah yang tercurah sampai mati. Dan itu menimbulkan satu gambar buat Dia telah mengasihi kita. Yang saya merahin oleh Dia. Kita jadi pemenang bukan karena hebatnya kita. Bukan karena banyaknya puasa kita. Saya dukung kalau saudara puasa. Bukan karena kesetiaan kita. Saya senang kalau saudara setia. Tapi bukan karena kesetiaanmu engkau diberkati. Kau diberkati karena karya Kristus oleh Dia yang telah menang. Maka hari ini engkau diberkati. Haleluya. Beri suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan kepada sebelahmu, engkau sudah diberkati, katakan. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Haleluya. Amen. Bukan karena bla 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 apa yang kita sudah lakukan, tapi apa yang Kristus sudah lakukan. Amen. Jadi saudara semua lebih dari pemenang. Saya ingin tutup dengan ini, waktu saya hampir habis. Dikatakan next. Yes. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun Dia kaya, namun karena kamu, Dia menjadi miskin. Kapan Dia menjadi miskin? Di atas kayu salib. Bahkan Dia punya jubah dibuang undi, direbut. Gambar yang kita lihat selama ini Dia tergantung di kayu salib terlalu sopan karena ditutup kan. Sebenarnya Dia telanjang, Dia tidak punya baju, Dia menjadi miskin. Yang empunya langit dan bumi, yang menciptakan bintang-bintang menjadi miskin. Kenapa? Supaya Dia apa? Dikatakan di sini, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Haleluya. Terjadi pertukaran agung. Mungkin kita tidak jadi Elon Musk atau siapa itu Amazon, Microsoft, ya kan, Bill Gates. Kita tidak jadi miliarder semua, kita tidak jadi crazy rich semua, tidak. Tetapi saya mau percaya anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Bapa tidak akan kekurangan. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak akan ditimpa dengan kemalangan demi kemalangan sehingga saudara merasa saudara miskin. Saudara akan ditolong oleh Dia. Hari ini engkau tidak kebetulan ada di sini. Saudara yang dijepit oleh masalah keuangan, berita ini untukmu. Amen. Yang kedua dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Saudara sudah sembuh. Banyak orang masih punya mentalitas, oh Tuhan aku berdoa, semoga Engkau menyembuhkan aku. Oh Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah melayani Engkau puluhan tahun, kenapa aku belum sembuh? Transaksional. Dipikirnya semakin banyak melayani Tuhan, Tuhan akan punya favor yang lebih. No, kita semua sembuh karena karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Maka ada kata telah di sini, ya. Past tense yang sudah terjadi. Oleh sebab itu kabar baik. Kabar itu mengabarkan apa yang sudah terlanjur terjadi. Kristus bilur-bilurnya sudah dicurahkan bagimu. Amen. Dia sudah terlanjur sayang kepadamu. Dia sudah terlanjur cinta kepadamu. Kapan saudara sembuh? Saya ingin buat statement mungkin kadang-kadang di telinga saudara mungkin gak terdengarnya agak aneh. Tapi saya ingin katakan, saudara sebenarnya sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Sudah tinggal percaya kepada karyanya itu. Maka kesembuhan akan termanifestasi di dalam tubuhmu. Amen. Yang terakhir, to the praise of the glory. Saya kutip bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesianya kurang pas. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Saudara itu sudah diterima oleh Tuhan. Saya hanya ingin berdoa, mungkin beberapa, ya saya bacakan dulu yang terakhir. Ia ditolak supaya kita diterima, Ia dihukum supaya kita diberkati, Ia mati supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Mungkin ada beberapa yang datang pagi hari ini merasa tertolak. Kau berasal dari keluarga yang broken home. Bahkan kau dicampakkan oleh orang tuamu sendiri, tidak diakui sebagai anak. Tapi hari ini ada Bapa Elohim yang ingin mengatakan kepadamu, aku menerima engkau. Aku menerima engkau apa adanya, aku mengasihi engkau. Aku tetap sayang kepadamu. Dan aku punya masa depan yang luar biasa bagi kamu semua.
Amen. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya hanya ingin berdoa untuk saudara pada pagi hari ini. Apapun menjadi struggle saudara, diberitakan kepadamu, engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, beri suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Amen. Saya ingin berdoa untuk saudara. Sementara kepala ditundukkan. Mungkin beberapa dari saudara datang pagi hari ini. Kau mengatakan, Pastor Yusak, aku ingin seseorang berdoa bersama aku pada pagi hari ini. Karena aku struggle bergumul dengan penerimaan. Aku merasa sendirian, aku merasa terpenolakan. Aku merasa tidak ada orang yang sayang kepadaku. Beberapa dari saudara bahkan sempat diserang oleh perasaan ingin bunuh diri. Maka kau tidak kebetulan ada di sini pagi hari ini. Tuhan Yesus sayang kepadamu, ada karya salib. Your David telah mengalahkan Goliatmu. Pagi hari ini engkau yang dirundung dengan masalah kekurangan, masalah pinjaman hutang-hutang. Seakan-akan secara ekonomi engkau sangat-sangat tertekan. Hari ini diberitakan kepadamu, yang empunya langit dan bumi menjadi miskin supaya kita diberkati. Hari ini yang sakit, kau boleh pegang bagian tubuhmu yang sakit. Karena saya mau berdoa supaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan engkau hari ini. Siapa yang ingin berdoa bersama saya? Angkat tangan saudara di seluruh ruangan ini. Saya akan berdoa dari depan sini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Ini anak-anakmu Tuhan. Untuk mereka kau naik ke kayu salib. Untuk mereka darahmu tercurah Tuhan. Dan kematianmu tidak sia-sia Tuhan. Mereka ditebus, diampuni dosa mereka. Diberikan status sebagai anak Bapa. Mereka disayang, dikasihi. Terima kasih Tuhan, semua depresi, semua tekanan atas perasaan emosi mereka. Bahkan beberapa yang mau bunuh diri, merasa tertolak, merasa disakiti terus. Hari ini, peluk mereka Tuhan. Bisikan kepada telinga mereka, bahwa mereka adalah anak-anak yang kau kasihi. Kau sayang kepada mereka, kau menerima mereka Tuhan. Terima kasih untuk yang bagi yang kekurangan. Kau katakan kepada mereka, kelimpahan sudah disediakan. Yang sakit sembuh hari ini. Dari atas kepala sampai ujung kaki, bilur-bilur Kristus sudah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman terjadi. Thank you Lord Jesus. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia yang membelah laut, haleluya katakan. Thank you Lord Jesus. Amen. Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Clap your hand for Jesus, come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku memandang. Hai segala
ใจมันมาสู่